ringkasan buku pertama, kejahatan korporasi yang semakin canggih, baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya yang sering melampaui batas-batas negara lain akibat era globalisasi. Sebagai contoh, pada awal 1990-an secara internasional, perhatian terhadap kejahatan korporasi ini disebabkan antara lain dengan gencarnya perang melawan narkotika dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Pengaruh dari pertumbuhan yang luar biasa dari aset kegiatan menjual dari korporasi-korporasi raksasa dan konglomerat yang mencapai jutaan bahkan miliaran dolar menjadikan korporasi memiliki kekuasaan ekonomi, sosial, dan politik yang luar biasa. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kekuasaan korporasi yang luar biasa ini di dalam pelaksanaannya mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan setiap orang, sejak dalam kandungan hingga ke liang kubur. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita telan, pakaian dan alas kaki yang kita pakai, jalan yang kita lalui, kendaraan yang kita naiki, berita yang kita dengar, lihat dan baca, masa dan depan yang kita rencanakan, bahkan perilaku di dalam kamar tidur pun seperti berapa anak yang kita kendaki. Semua berbau korporasi, baik melalui produk-produknya maupun karena pencemarannya. Kehidupan, kesehatan, dan keselamatan dari sebagian besar rakyat secara langsung dan tidak langsung dikontrol oleh korporasi-korporasi raksasa seperti melalui tingkat harga dan karenanya juga laju inflasi, kualitas, dan lain-lain. Dan di sini saya juga ingin memaparkan contoh-contoh bagaimana korporasi-korporasi besar dunia mengambil keuntungan dari yang pertama, terkurasnya modal sumber alam dengan jalan melingkis, habis hutan, perikanan, dan cadangan barang tambang dengan agresif sekali memasarkan bahan kimia beracun dan membuang sampah-sampah berbahaya sehingga mengubah tanah dan air yang tadinya sangat produktif menjadi kawasan kematian. Lalu yang kedua, terkurasnya modal manusia dengan jalan mempertahankan kondisi kerja yang berada di bawah standar di tempat-tempat seperti maquiladoras di Meksiko, di mana mereka memperkerjakan wanita-wanita yang tadinya bergairah dan produktif selama 3-6 tahun hingga pada akhirnya mereka menjadi cacat seumur hidup karena kebutaan, alergi, sakit ginjal, dan sering mengalami luka-luka. Lalu yang ketiga, terkurasnya modal sosial dengan memecah belah serikat buruh, memberi gaji yang sangat rendah, memperlakukan buruh sebagai barang yang bisa dibuang demikian saja, dan membongkar pabrik-pabrik yang menjadi tempat pergantungan ekonomi masyarakat agar mereka dipaksa pindah ke lokasi-lokasi yang berharga murah. Dan buku kedua yaitu korupsi merupakan suatu kejahatan sekaligus penyakit yang sedang menjangkiti bangsa Indonesia saat ini. Tidak tanggung-tanggung, akibat dari kejahatan ini timbul berbagai kesengajaan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.
Di dalam perkembangannya, praktik-praktik korupsi mulai menampakkan diri sejak masa pemerintahan Belanda yang saat itu didirikan Perserikatan Dagang yang disebut dengan VOC. Perserikatan ini pertama kali terbentuk pada tahun 1602, namun akhirnya bangkrut dan bubar pada tahun 1779 karena maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh para pegawainya. Bukan hanya sampai di situ saja, penyakit ini ibarat kanker yang sudah menyebar dan tumbuh subur pada dalam diri bangsa Indonesia. Hingga pada abad ke-19 atau tepatnya pada tahun 1998, tuntunan akan reformasi yang mengidealkan hingga praktik KKN memaksa rezim Orde Baru untuk bubar dan runtuh. Dalam tataran penanganan mengenai praktik dan tindak pidana korupsi ini, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang secara positif dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 nomor 31 tahun 1099, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Namun dalam kenyataannya penanganan praktik ini tindak pidana korupsi tidaklah efektif jika hanya mengandalkan regulasi yang notabene bersifat menindak. Dibutuhkan pendekatan yang lebih halus dan mengandalkan semua kalangan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dengan mengandalkan kelas-kelas menengah yang salah satunya adalah mahasiswa. Peran mahasiswa ini tentu sangat dibutuhkan mengingat mahasiswa merupakan pelopor perubahan. Dalam hal ini mengimplementasikan dari fungsi tridharma perguruan tinggi, mahasiswa harus mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Apalagi dalam upaya melawan korupsi haruslah melibatkan seluruh komponen bangsa serta sistematis, sebab kita mengenal korupsi sebagai tindak pidana yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Nah, jadi korupsi merupakan perilaku kejahatan yang mengorbankan hajat hidup orang banyak. Sebuah perilaku kejahatan ekonomi penuh kalkulasi, pendapatan, dan keuntungan. Suap dipertimbangkan sebagai pengeluaran kecil demi mendapatkan hasil yang lebih besar tentunya. Jadi perputaran uang hanya berkisar antara penyuap dan kelompoknya dan mengorbankan warga di luar lingkaran dekat penguasa. Perilaku korupsi yang dilakukan secara berkesinambungan akan semakin memperpanjang jurang pemisah antar kelas penguasa dan dengan masyarakat kecil. Dimanapun dan kapanpun, korupsi ini selalu meruntuhkan sendi-sendi moral, peremehan terhadap hukum, merusak rasa keadilan, dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan
pada giliran juga mempengaruhi kemiskinan. Cita-cita luhur yang diharapkan oleh para the founding father, di mana kesejahteraan rakyat menjadi tolak ukur akan makmurnya suatu negara semakin sirna. Dalam konteks itulah regulasi yang dikesankan tidak memihak kepentingan bangsa, tidak hanya dilihat dari dimensi teknik prosedural, di mana regulasi dijadikan alat oleh para elit politik tertentu untuk menambahkan pundi-pundi kekayaan. Beberapa aturan mulai dari Undang-Undang NKRI tahun 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan turunan perlu disesuaikan dengan visi kebangsaan Indonesia. Suatu visi yang secara cerdas telah dirumuskan oleh pendiri bangsa dan termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Aturan hukum yang bertentangan dengan filosofi dasar harus dianggap batal, tidak hanya demi hukuman tetapi juga demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Ringkasan buku ketiga. Di Indonesia, korupsi telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Korupsi juga merusak karena sifatnya yang merugikan masyarakat dan negara. Hal ini juga mengacu pada pemberitaan yang dipublikasikan oleh media, banyak menyoroti kasus yang melibatkan kekuasaan dan kepemerintahan. Tidak hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain juga banyak terjadi tindak pidana korupsi dengan berbagai modus operandinya. Selain ekonomi dan politik, korupsi juga dikaitkan dengan kebijakan publik seperti kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Lalu, korupsi juga selalu membawa dampak buruk bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Perilaku tidak terpuji ini telah melukai keadilan masyarakat. Penyimpangan atas dasar korupsi telah menurunkan kualitas negara kepada masyarakat. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik. Di bidang lain yang lebih dekat dengan masyarakat, korupsi menyebabkan sebagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya. Selain berdampak pada aspek kehidupan, korupsi juga menimbulkan efek yang meluas, bahkan terhadap eksistensi bangsa dan negara. Makin tinggi praktik korupsi di suatu negara dapat memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya, tingginya harga barang yang mempengaruhi naiknya harga barang lainnya, seperti kenaikan BBM yang mempengaruhi naiknya harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Berikut dampak hasil korupsi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan korupsi dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal. Upaya pencegahan korupsi
pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau mengurangi faktor penyebab korupsi tersebut. Apabila nilai-nilai anti korupsi tertanam dengan kuat di dalam diri masyarakat itu sendiri, faktor internal korupsi dapat dicegah. Nilai-nilai anti korupsi meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi perlu diterapkan oleh setiap individu agar dapat mengatasi faktor-faktor eksternal sehingga korupsi tidak terjadi di Indonesia. Lalu selanjutnya, kekurangan dan kelebihan buku pertama, buku kedua, dan buku ketiga. Kelebihan buku pertama ini menggunakan bahasa yang efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami materi. Harga buku ini juga terjangkau dan juga tersedia di Gramedia dan toko buku lainnya. Adapun versi e-booknya diakses secara gratis dalam berbentuk PDF. Buku ini juga memuat indeks dan glosarium dan membantu para pembaca. Lalu buku kedua, terdapat penggunaan bahasa yang kurang efektif dalam menjelaskan undang-undang dasar. Hal ini mempengaruhi proses pemahaman materi, sehingga pembaca harus lebih serius dan berkonsentrasi membacanya. Akan tetapi buku ini sangat bagus dalam segi isi, dijelaskan secara terperinci dan detail. Tersedia juga dalam versi e-book yang bisa diakses secara gratis berbentuk PDF. Lalu yang buku ketiga, buku ini menyajikan kurang lebih mencontohkan beberapa kasus kejahatan korupsi yang dikategorikan melanggar hukum pidana. Namun, contoh kasus ini dominan mengangkat permasalahan yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Buku ini juga membuat glosarium dan tabel-tabel kasus yang ada di dalam maupun di luar negeri. Lalu yang kemudian, ciri khas buku pertama. Ciri khas buku pertama ini, penulis konsisten menjelaskan poin tentang hukum-hukum. Lalu buku kedua, penulis mencantumkan hukum dan menjelaskan secara rinci dan detail. Jadi setiap ada permasalahan atau pembahasan yang tidak menyangkut hukum, maka penulis akan menjelaskan secara detail dan secara rinci. Buku ketiga, penulis konsisten mencantumkan contoh kasus-kasus kejahatan korupsi dan contoh kasus lainnya beserta pasal dan undang-undangnya. Pemutahiran buku pertama dan buku kedua, dilihat tahun terbit. Buku pertama dan buku kedua ini terbit pada tahun 2015 dan 2016. Tepat sudah sekitar 6 tahun sejak diterbitkan. Penulis menggunakan sumber bacaan referensi rata-rata 10 tahun terakhir. Walaupun seperti itu, penulis juga tetap menggunakan referensi yang akurat seperti jurnal yang sudah diakreditasi dan dengan buku-buku yang memang penulisnya adalah ahli di bidangnya.
Penulis juga mencantumkan beberapa hukum serta penjelasannya. Hal ini juga menggambarkan bahwa penulis dapat mengenali hukum dengan baik. Lalu yang ketiga, sudah sejak 5 tahun diterbitkan, buku ini sudah menjadi pegangan mahasiswa setidaknya kurang lebih 3 tahun terakhir. Dapat dipastikan bahwa penulis menggunakan sumber bacaan atau referensi yang terpercaya seperti jurnal yang sudah diakreditasi. Penulis juga mencantumkan contoh-contoh kasus korupsi yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, serta menjelaskan secara rinci. Hal ini menggambarkan bahwa penulis adalah salah satu ahli di dalam bidangnya. Saya sangat merekomendasikan ketiga buku ini yang sudah saya review buat pegangan atau pedoman mahasiswa yang mempelajari tentang kasus-kasus kejahatan white collar crime, khususnya kejahatan korporasi, korupsi. Untuk buku yang judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Kejahatan Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi, saya sangat merekomendasikan 3 buku tersebut sebagai bahan ajar karena ketiga buku ini memfokuskan mengupas tuntas tentang apa itu kejahatan korporasi dan kejahatan korupsi. Jadi, kesimpulan yang bisa saya tarik dari review ketiga buku tersebut sebenarnya tertuang di bagian rekomendasi. Namun di sini saya akan memaparkan kesimpulannya, yaitu perbuatan korporasi dan korupsi yang pada hakikatnya perbuatan yang sudah ada sanksinya pada hukum. Keberadaannya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh undang-undang manapun. Hal yang patut diingat pada saat memahami kejahatan korporasi dan korupsi sebagai white collar crime tampak pada saat korporasi menggunakan kemampuan yang ada pada dirinya untuk melakukan tindak kejahatan.